waspadai jalan agak menanjak. Dan yang terakhir, kepada Bapak Suhadi, pedagang kopi sepeda keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini Jumat, alhamdulillah saya bisa ikut salat Jumat bersama di Masjid At-Taqwa bersama bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan saya juga menyerahkan bantuan dari Basnas kepada para pedagang kecil. Ini maksudnya adalah supaya mereka bisa memperbesar usahanya dalam rangka penguatan usaha masyarakat kecil. Dan Basnas ini dikumpulkan dari orang-orang yang ada yang wajib memberikan zakat. Ini maksudnya kalau nanti orang kaya ini atau orang yang wajib zakat itu mengeluarkan zakatnya, ini akan banyak lagi masyarakat kita yang akan dapat lagi. Dan sekarang ini sudah alhamdulillah banyak, dan kita harapkan nanti banyak yang bisa diberdayakan, ya. Oleh karena itu kita harapkan doanya supaya orang-orang yang muzaki ini, para pemberi zakat ini semakin hari semakin banyak. Ya, amin ya. Untuk nanti kalau saja semua orang yang wajib zakat sudah mengeluarkan zakatnya, insya Allah tidak ada orang miskin lagi di Indonesia ini. Nah, yang kedua, kepada mereka yang diberi bantuan, mudah-mudahan nanti tidak lagi hanya jadi penerima zakat. Lama-lama nanti bisa jadi pemberi zakat. Jadi dari mustahik harus bisa menjadi muzaki, mengubah. Bagaimana mengubah nasibnya supaya dari penerima menjadi pemberi, dari mustahik menjadi muzaki. Kalau kita bisa terus mendorong ini, maka lama-lama mustahik itu makin kecil, muzakinya makin besar. Dan ini berarti kesejahteraan masyarakat akan lebih. Dan inilah yang diperintah oleh Allah supaya kita terus menggemakan ya sedekah ini. Kata Allah dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin. Tidak ada pembicaraan ya yang terbaik, yang baik, yang diperbincangkan di dalam masyarakat itu kecuali pertama itu memerintahkan bersedekah, sedekah wajib atau sedekah sunnah. Itu jadi jangan ngomong yang lain-lain, ayo ngomong untuk orang supaya sedekah wajib atau yang sunnah. Yang wajib itu adalah zakat, itu sedekah wajibah. Nah, yang kedua au ma'rufin, atau ngomong kebaikan, kebaikan segala hal yang baik-baik. Bukan yang dalam arti harta, tapi gagasan, ide, inisiatif, pikiran-pikiran, langkah-langkah, itu yang harus dibicarakan, yang baik-baik itu. Yang ketiga, au islahin bainan nas, atau melakukan mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa. Itu 3 hal saja yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, supaya merintah sedekah, supaya melakukan kebaikan-kebaikan dalam arti berbagai yang luas, dan mendamaikan. Jangan memusuhkan orang, menimbulkan permusuhan. Wah, itu sebaliknya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang tidak damai, didamaikan. Sengketa didamaikan atau mencegah terjadinya persengketaan. Nah, ini mau pemilu kita ini ya. Hati-hati ini supaya jangan mengompori orang supaya pada berantem ya, tapi
bagaimana mengompori orang supaya tidak berantem, supaya rukun, supaya tidak terbelah, supaya tetap kita utuh. Ya, bila berbeda partai, berbeda capres, tapi tetap kita saudara. Lakum partai hukum, walana partaiuna. Lakum capres hukum, walana capres. Bagimu partaimu, bagiku partaiku, bagimu capresmu, bagiku capresku. Sama saja, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada persengketaan. Nah, kalau ada, kita harus melakukan islahin bainan nas. Berkali itu apa yang mari kita doakan, mudah-mudahan negara kita semakin baik, semakin makmur. Orang yang banyak nanti, orang yang berzakat semakin banyak. Nah, orang yang sekarang menjadi penerima nanti berubah menjadi orang yang pemberi zakat, sehingga kita akan semakin makmur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Wapres, mohon izin terkait dengan rencana penghapusan Kementerian Koperasi untuk bantuan BLT untuk UMKM Pak. Tanggapan Pak Wapres terkait hal ini bagaimana? Dan pertanyaan kedua terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik untuk penurunan stunting Pak. Kemarin kan Sumedang sudah berhasil instruksi Presiden agar daerah-daerah lain bisa menerapkan itu. Bagaimana Pak langkah selanjutnya? Terima kasih Pak Wapres. Iya, bantuan BUMP namanya ya, bantuan upah minimum orang yang tadi. Itu memang dalam masa pandemi itu pemerintah memberikan berbagai stimulus ya untuk para pengusaha ini. Ada restrukturisasi, pembiayaan kredit, ada juga apa namanya itu restrukturisasi bunga. Ada lagi juga bantuan tunai, ada berbagai hal. Nah, ketika sekarang ini sudah mulai baik, pandemi sudah mulai turun, UMKM sudah mulai jalan, maka kemudian dilakukan perubahan-perubahan. Salah satunya itu yaitu BLT BUMP itu dihentikan. Nah, tetapi pemerintah akan terus mengevaluasi apakah setelah dihentikan itu nanti tidak menjadi masalah sehingga tidak terjadi penurunan. Nah, itu kita harapkan bahwa karena kita sudah melihat sudah ada kenaikan, sudah ada pembatasan tidak ada, nanti akan kembali normal lagi. Itu tapi tetap dipantau. Itu. Mengenai masalah sistem berbaris elektronik itu memang kita akan menjadikan stunting itu salah satu program prioritas. Karena dengan stunting itu nanti sumber daya manusia kita akan lemah. Jadi kita ingin sumber daya kita manusia yang baik harus bebas stunting. Karena itu stunting ini menjadi program nasional. Ya. Nah, di dalam menangani stunting itu ada namanya tim percepatan penurunan stunting di pusat, di provinsi, dan di daerah. Ya. TPPS namanya itu. Nah, yang penting itu di daerah ini, yang langsung melakukan penanganan. Nah, sekarang ini banyak berbagai informasi atau data yang tidak sama, sehingga sulit memantau. Maka itu kita lihat bahwa sekarang ini perlu adanya keseragaman dan integrasi data dan informasi yang diberikan, yaitu melalui SBP itu. Nah, salah satu yang memang sudah berjalan itu adalah di Sumedang. Oleh karena itu model sistem informasi dan data penanganan di Sumedang itu cepat melakukan penurunan stunting. Karena itu model ini akan kita kembangkan di seluruh Indonesia. Jadi supaya cepat. Saya kira itu. Izin Pak Wapres, saya Bu Wipa dari medcom.id. Izin bertanya Pak terkait dengan adanya usulan dari beberapa pihak mengenai sistem pemilu proporsional tertutup Pak. Ini kan dinilai menutup demokrasi nih Pak.
banyak pihak yang menginginkan sistem saat ini aja, yaitu sistem terbuka yang memberikan demokrasi masyarakat untuk mencoblos langsung caleg bukan ke partai. Menurut Pak Wapres bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Ya kan sistem ini sudah beberapa kali pemilu menurut undang-undang itu sistemnya terbuka sampai di dalam undang-undang terakhir masih terbuka. Tapi sekarang ada pihak yang ingin mengubah menjadi sistem tertutup dan sekarang sedang melakukan review di Mahkamah Konstitusi. Ya kita harapkan bahwa yang jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sesuai dengan prinsip pemilu, yaitu jujur, adil, transparan, terbuka, prinsip itu. Ya, nah kita lihat nanti kalau memang justru pandangan yang terbanyak itu seperti yang sekarang dianut itu yang terbaik, ya kita harapkan mudah-mudahan MK juga. Tapi itu ada kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Ya, oleh karena itu kita tunggu saja. Ya, dan semua saya kira menunggu. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu nanti akan mengikat. Barangkali itu. Biarkan MK memutuskan, itu sesuai dengan konstitusi kita, memang kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau ada orang tidak puas, ingin mengubah sesuatu, salurannya di Mahkamah Konstitusi di sana. Saya kira itu. Izin Pak Akbar dari Bisnis Indonesia, mau izin bertanya terkait dengan isu reshuffle kan juga sekarang terus menghangat, apalagi beberapa lembaga survei terus partai politik juga mengatakan butuhnya dievaluasi dari kinerja jajaran menteri. Kira kalau misalnya menurut Abah sendiri, apakah benar-benar dibutuhkan urgensi ini untuk mengevaluasi kinerja menteri atau dibutuhkan reshuffle secara langsung? Dan terakhir, Bah, untuk pertandingan nanti malam Indonesia-Vietnam, ada prediksi nggak dari Pak Maruf? Itu aja. Ya, kalau soal reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden ya, dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle. Kalau dilihat misalnya ada pembantunya, menterinya yang tidak firm ya, yang tidak bekerja dengan baik. Ya, saya kira itu kita tunggu saja. Ya, nanti kalau presiden sudah melihat ada bahwa ini kurang baik, ya pasti di reshuffle. Nah, tapi apakah itu nanti presiden punya pandangan seperti itu kita tunggu aja. Itu hak prerogatif presiden ya. Ya, itu kan orang bisa lihat dan itu hak prerogatif presiden, ya. Dan dia presiden yang ke presiden, jadi presiden nanti yang memutuskan. Nanti sudah masuk semua itu informasi itu menteri ini kayak ini, menteri ini kayak gini, itu nanti di tangan presiden. Tunggu aja. Saya kira kalau presiden mau pasti ada reshuffle. Ya. Baik. Soal prediksi tadi malam, wah ini berat ya. Nanti malam berat sekali ya. Ya, selama ini memang ya imbang, sering kalahnya. Tapi kita harapkan nanti malam menang. Itu aja ya. Kita harapkan menang, kita doakan supaya Indonesia menang dan masuk final. Terima kasih. Kita lihat aja. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.